Oke teman-teman, selamat datang. Kalau Anda udah capek sama pergerakan pasar yang naik turun nggak jelas, nah di sini kita akan bongkar tuntas sebuah metode buat nemuin tren forex jangka panjang yang paling jernih untuk awal tahun 2026. Kita akan fokus ke data-data fundamental yang paling penting biar Anda bisa dapat keuntungan yang nyata. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget ditanyain semua trader, kan? Pasar itu rasanya bisa acak banget. Tapi sebetulnya ada loh sebuah metode yang bisa memotong semua kebisingan itu dan ngasih kita arah yang super jelas. Dan inilah kuncinya. Sebuah konsep yang kelihatannya simpel tapi dampaknya luar biasa. Kita akan mempertemukan mata uang dari ekonomi terkuat melawan yang paling lemah. Kontras yang tajam inilah yang melahirkan tren pasar yang panjang dan paling gampang dibaca. Oke, mari kita langsung lihat buktinya. Anggap saja kita akan intip rapor ekonomi dari beberapa negara besar di dunia. Kita akan pakai data-data vital mereka buat menilai seberapa sehat sih fundamental ekonomi masing-masing. Coba perhatikan angka ini, 15%. Ini adalah suku bunga Brasil. Angka setinggi ini langsung ngasih kita sinyal yang kencang banget tentang kebijakan moneter mereka. Jelas ini jadi daya tarik buat mata uangnya. Nah, data-data ekstrem seperti inilah yang kita cari. Sekarang, coba bandingkan dengan yang ini. Pertumbuhan PDB Jepang ada di angka minus 0,6%. Wah, jauh banget kan? Dari Brazil yang ekonominya lagi panas sampai Jepang yang lagi melambat. Nah, kontras setajam inilah yang jadi fondasi strategi kita. Nah, ini dia dapurnya. Data mentah yang jadi landasan analisis kita. Di tabel ini ada semua angka penting, dari pertumbuhan PDB, suku bunga, sampai inflasi. Dari sinilah kita akan mulai mengelompokkan setiap mata uang. Oke, datanya udah kita lihat. Sekarang saatnya bagian yang seru. Kita susun timnya. Kita akan bagi negara-negara ini ke dalam dua kubu yang jelas banget bedanya berdasarkan kesehatan ekonomi mereka. Kita sebut saja tim kuat dan tim lemah. Jadi, apa aja sih syarat buat masuk ke tim kuat? Gampangnya, kita cari negara dengan suku bunga tinggi yang bikin investor tertarik. Pertumbuhan ekonominya solid, dan inflasinya juga terkendali. Ini resep yang sempurna buat mata uang yang punya potensi untuk terus menguat. Nah, di sisi lain, tim lemah punya ciri-ciri yang kebalikannya. Pertumbuhannya stagnan atau bahkan minus, utangnya numpuk, dan bank sentralnya cenderung dovish atau menjaga kebijakan moneter tetap longgar. Semua faktor ini menekan nilai mata uangnya ke bawah. Dan inilah hasilnya. Berdasarkan data yang tadi kita lihat, tim kuat kita isinya ada dolar AS, rupiah India, rial Brazil, dan dolar Kanada. Sementara itu, tim lemah diisi oleh yen Jepang, euro, pound sterling Inggris, dan yuan Tiongkok. Pembagiannya jelas banget kan? Nah, sekarang kita sampai di bagian paling krusial, menggabungkan semuanya. Dengan memasangkan mata uang dari tim kuat melawan salah satu dari tim lemah, kita menciptakan pasangan dengan potensi tren fundamental yang paling dahsyat. Kita mulai dari tingkat 2 dulu ya. Ini adalah pasangan-pasangan yang kuat dan stabil. Contohnya, EUR-USD dengan bias jual. Kenapa? Ya karena ekonomi Eropa yang lagi stagnan itu kontras banget sama pertumbuhan Amerika yang kuat. Pasangan-pasangan ini menawarkan peluang tren yang solid dan cenderung lebih kalem. Nah, sekarang ini dia acara utamanya, pasangan tingkat 1. Ini adalah pasangan-pasangan dengan potensi tren paling kuat. Coba perhatikan, yen Jepang atau JPY muncul di semua pasangan ini. Itu karena perbedaan fundamental antara Jepang yang sangat lemah dengan negara lain seperti AS atau Eropa itu luar biasa besar. Jadi, ini poin utamanya. Karena perbedaan yang super ekstrim dalam pertumbuhan ekonomi dan kebijakan suku bunga, USD JPY saat ini bisa kita sebut sebagai raja fundamental. Ini adalah pasangan dengan alasan fundamental yang paling jelas dan paling kuat untuk ditransaksikan. Dan inilah rangkuman akhirnya. 5 pasangan teratas yang wajib dipantau di awal tahun 2026. USD JPY jelas ada di puncak dengan 5 bintang penuh. Diikuti oleh posisi jual di EUR/JPY dan GBP/JPY, lalu EUR/USD dan USD/CAD. Anggap saja ini contekan utama dari seluruh analisis kita. Oke, kita udah punya daftarnya. Pertanyaannya sekarang gimana cara memanfaatkannya? Yuk kita bahas strategi trading yang praktis dan bisa langsung diterapkan. Prosesnya sederhana, cuma 4 langkah.
Pertama, pakai time frame yang lebih tinggi, H4 ke atas, harian atau mingguan, biar kelihatan gambaran besarnya. Kedua, sabar. Tunggu harga koreksi atau pullback dulu buat dapat harga masuk yang lebih bagus. Ketiga, ini penting banget. Jangan pernah melawan tren di pasangan tingkat satu. Itu sama aja kayak berenang melawan arus yang deras. Dan terakhir, pendekatan ini paling cocok buat gaya trading swing atau posisi. Jadi, ini dia rangkuman singkatnya. Ingat ya, tren terbesar itu lahir dari perbedaan ekonomi yang paling ekstrim. Kuncinya adalah memasangkan yang terkuat melawan yang terlemah. Pakai analisis fundamental ini buat nentuin arah, mau beli atau jual. Terus pakai analisis teknikal buat nentuin kapan waktu yang pas buat masuk pasar. Tentu saja, kondisi ekonomi itu nggak pernah statis. Data akan selalu berubah. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk kedepannya. Mata uang mana yang kira-kira bakal pindah tim? Dari tim lemah jadi kuat atau malah sebaliknya? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang bikin pasar selalu menarik untuk diikuti.